Arsenal hampir menyelesaikan transfer penyerang dari Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Menurut sumber dari ESPN, telah dicapai kesepakatan pribadi dan kontrak selama 5 tahun sudah disetujui oleh pemain tersebut. Negosiasi antar kedua klub semakin intens dalam beberapa hari terakhir. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, bahkan terbang langsung ke Lisbon untuk bertemu dengan Presiden Sporting, Frederico Varandas, dan Direktur olahraga baru mereka, Bernardo Palmeiro. Jumlah transfer yang disetujui mencapai 65 juta euro, meskipun rincian kesepakatan masih dalam proses finalisasi. Arsenal optimis bahwa proses ini akan segera selesai dan Gyökeres akan menjadi perekrutan besar mereka di musim panas ini. Selain mencari striker, Arsenal juga giat merekrut pemain sayap. Klub yang bermarkas London Utara tersebut sedang melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Chelsea untuk mendapatkan Noni Madueke. Agen pemain, Ali Barat, terlibat dalam kesepakatan ini, dan kesepakatan pribadi dengan Madueke sudah tercapai. Arsenal menawarkan kontrak selama 5 tahun, sama seperti yang disediakan untuk Gyökeres. Negosiasi dengan Chelsea dilaporkan berlangsung dengan baik dan dapat selesai sebelum akhir pekan. Nilai transfer diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, meningkat dari 35 juta euro saat Chelsea membawanya dari PSV pada tahun 2023. Nama Ebreki Eze dari Crystal Palace juga menarik perhatian Arsenal. Negosiasi masih berlangsung, dan hingga saat ini atmosfer yang dilaporkan masih kondusif untuk semua pihak. Crystal Palace menetapkan harga 65 juta euro untuk bintang utama mereka. Eze juga dikabarkan berminat untuk berlabuh ke Emirates Stadium, sama seperti Madueke. Namun, masih belum pasti apakah Arsenal dapat mengontrak dua pemain sayap sekaligus setelah mendapatkan Gyökeres. Spekulasi tentang siapa penyerang baru Manchester United memasuki fase baru. Setan Merah dilaporkan mulai membidik Moise Kean dari Fiorentina. Manchester United sudah lama mencari penyerang baru di pasar transfer musim panas tahun ini. Namun, sampai saat ini, mereka masih mengalami kesulitan untuk membawa sosok yang diinginkan ke Old Trafford. Target terbaru mereka, Victor Gyökeres. Namun sayang sang pemain memutuskan lebih memilih untuk bergabung dengan Arsenal. Sebelumnya, target lain, Liam Delap, telah memutuskan terlebih dahulu untuk bergabung dengan Chelsea. The Athletic melaporkan bahwa MU kini mempunyai alternatif lain untuk mengisi posisi penyerang. Mereka berencana untuk membawa Moise Kean dari Fiorentina. Menurut laporan itu, dengan sedikitnya pilihan yang ada, MU saat ini menaruh fokus pada Kean. Penyerang timnas Italia ini menarik perhatian Setan Merah berkat penampilannya yang gemilang bersama La Viola pada musim lalu. Ia telah mencetak 19 gol dalam 32 penampilan untuk klub yang berasal dari Florence itu. Kean juga memiliki pengalaman bermain di Inggris ketika memperkuat Everton. MU percaya bahwa faktor ini dapat membantunya beradaptasi dengan lebih cepat saat bergabung nantinya. Namun, laporan yang sama menyatakan bahwa MU tidak memiliki cukup waktu untuk merekrut Kean di musim panas ini. Penyerang tersebut memiliki klausul rilis senilai 52 juta euro, namun klausul itu hanya aktif hingga 15 Juli mendatang. Jika melewati tanggal itu, Fiorentina berhak meminta tarif lebih tinggi untuk Kean. Artinya, MU perlu bertindak cepat jika ingin memperoleh tanda tangannya. Kabar baik datang untuk Liverpool. Klub Italia, Napoli, dilaporkan telah melanjutkan proses transfer Darwin Núñez dari The Reds. Striker timnas Uruguay itu masuk dalam daftar pemain yang bakal dijual Liverpool pada musim panas ini. Arne Slot selaku pelatih disebutkan tidak puas dengan penampilan striker berambut gondrong itu dan memutuskan untuk melepasnya. Akhir-akhir ini, Núñez sering disebut-sebut berkaitan dengan tim-tim Italia. Napoli, yang bertitel sebagai juara bertahan Serie A, dianggap sebagai salah satu yang paling serius dalam usaha merekrut penyerang timnas Uruguay itu. Menurut Fabrizio Romano, Napoli saat ini kembali mengambil tindakan serius untuk transfer ini. Kabar menyebutkan, mereka terus melanjutkan pembicaraan untuk merekrut striker tersebut. Menurut laporan itu, Napoli sejatinya telah mengawali diskusi dengan Liverpool mengenai transfer Núñez. Namun, I Partenopei mengalami hambatan dalam tahap ini. Liverpool memang bersedia menjual Núñez pada musim panas ini. Akan tetapi, mereka menetapkan harga yang cukup mahal untuk pemain tersebut. Napoli dilaporkan menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan harga yang ditetapkan The Reds. Akibatnya, mereka sempat menunda proses negosiasi untuk sementara. Manchester City dilaporkan bersedia menjual Jack Grealish pada bursa transfer musim panas ini. Sang pemain tidak lagi menjadi pilihan utama dalam strategi Pep Guardiola musim ini. Grealish yang pindah dari Aston Villa pada musim panas 2021 dengan harga 100 juta pounds. Namun, kontribusinya menurun dalam 2 musim terakhir. Musim lalu, pemain timnas Inggris itu hanya memberikan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan Premier League. Cedera dan persaingan untuk merebutkan tempat utama di dalam tim membuat perannya semakin berkurang.
The Sun mengabarkan bahwa Manchester City sekarang hanya mematok harga Grealish sebesar 40 juta pounds. Harga itu jauh lebih rendah dibandingkan nilai belinya 3 tahun yang lalu. Penurunan harga ini membuat beberapa klub mulai tertarik. Walaupun kinerjanya menurun, minat terhadapnya tetap besar. Ada sedikitnya 3 klub besar yang dikabarkan tertarik pada Grealish. Tottenham Hotspur dan Newcastle United merupakan 2 tim dari Liga Inggris. Dari luar Inggris, Napoli juga ikut memantau situasi sang winger tersebut. Klub Italia tersebut menemukan kesempatan untuk merekrutnya dengan biaya yang lebih murah. Tidak hanya itu, Aston Villa juga dikabarkan ingin membawanya kembali. Grealish dapat kembali ke tim yang membesarkan namanya. Walaupun ada banyak klub yang berminat, proses transfer kepindahannya akan sulit. Salah satu tantangannya adalah gaji Grealish yang mencapai 300.000 pound setiap minggunya, menjadi kendala bagi klub yang ingin meminangnya. Sang pemain sendiri masih terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester City sampai tahun 2027. Aspek ini menyebabkan calon pembeli perlu berpikir 2 kali. Meski demikian, Grealish tidak segera memutuskan tentang masa depannya. Ia diperkirakan akan menunggu penawaran terbaik sebelum membuat keputusan.